Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Familia Tessa dalam program Orkestra, obrolan keberkahan dan spirit Ramadan. Baik, pada sore kali ini kita telah kehadiran nih Saudara Julfahmi Harahap. Beliau merupakan mahasiswa aktif IBM semester 4. Beliau juga aktif dalam lembaga dakwah kampus Al-Ghozi sebagai divisi dakwah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biar lebih akrab atau lebih nyaman ke depannya nih, bisa dipanggil apa? Panggil kakak saja. Kak Jul ya? Ya benar. Oke, Kak Jul. Pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema yaitu Ramadan dan dinamikanya, menebar amalan dan menuai kesalehan diri dan sosial. Oke, langsung aja nih Kak, ya, izin bertanya. Bersyukur Ramadan telah tertunaikan beberapa hari ini kan ya. Namun sebelumnya selalu ada dinamika. Lalu bagaimana memaknai dinamika tersebut atau perbedaan penentuan Ramadan kali ini? Boleh dijelaskan? Ya, untuk penentuan di bulan Ramadan kali ini tentu saja kita merasa bersyukur karena telah diberi umur yang panjang dan kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini bersama keluarga atau juga bersama teman. Nah, untuk Ramadan kali ini kita selalu bersyukur, banyak-banyak bersyukur karena banyak orang yang tidak dapat melaksanakan puasa ataupun tertutup usianya. Nah, maka daripada itu kita harus selalu bersyukur. Banyak sekali amalan-amalan yang tersebar di dunia maya untuk dilakukan di bulan Ramadan tentunya. Lalu bagaimana sih mengatur strategi dan menjaga kewajiban sekaligus perkara sunnah agar amalan di bulan Ramadan tidak sia-sia? Kayak misalkan di dunia maya itu kayak di TikTok itu banyak yang bagi-bagi takjil, tapi kadang ada aja yang hoax gitu, kayak gimmick doang gitu. Itu gimana sih yang harusnya? Ya, izin menjawab. Untuk mengetahui seperti itu, mau dibilang gimmick, tidak gimmick sebenarnya. Dia itu niat untuk bersedekah aja itu sudah baik. Nah, kalau misalnya niat dia sekedar hanya untuk buat sombong atau buat konten doang, nah itu baru termasuk ria ataupun tidak ikhlas berbagi sedekah itu. Sebenarnya landasan amalan-amalan itu tergantung kepada semua niat. Nah, niat dia itu baik, maka semua akan berjalan baik, akan ikhlas semua itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya semua pekerjaan itu diawali niat. Masya Allah sekali ya. Kita tuh walaupun niat juga udah Masya Allah gitu ya. Oke, lanjut nih Kak Jul. Bagaimana amalan dan kebiasaan Rasulullah saat Ramadan, serta apa sih kebiasaan Rasulullah yang bisa kita teladani selaku umat Rasulullah? Nah, amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah pada zaman saat itu, Rasulullah yang pertama itu sering bersedekah, sering berbagi takjil kepada orang yang tidak mampu. Nah, contoh dari bersedekah, dalilnya ada di Al-Quran. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Oke, Masya Allah sekali ya. Kita berbuat kebaikan itu bukan hanya ngasih sesuatu ke orang juga. Kita dengan kita menanam biji aja itu udah suatu kebaikan ya mungkin ya. Dapat kita teladani dari Rasulullah. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Orkestra setelah jeda pesan berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional,
Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, Untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan Prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Akuntansi, Manajemen Ekonomi Islam. dan Ekonomi Pembangunan. Tahun akademik 2023-2024, IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Baik, kembali lagi bersama kami dalam program Orkestra. Kita akan masih berbincang-bincang asyik nih dengan Kak Ju. Mungkin nggak afdol juga nih kalau kita nggak nanya tips. Boleh nggak nih Kak kasih tips buat para pemirsa yang ada di rumah, terutama mahasiswa IBM mungkin, agar kita bisa menjalani berbagai amalan yang bernilai pahala luar biasa di bulan Ramadan. Nah, tipsnya itu simpel saja. Hanya saja kita harus selalu beristiqomah. Contoh saja kita bersedekah setiap hari, istiqomah, insya Allah kita mendapatkan pahala. Contoh lain, pahala yang lainnya itu kita membaca Al-Quran. Bisa saja kita membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, dari hari pertama puasa sampai akhir. Nah, itu akan mendapatkan pahala. Dari pertamanya kita yang jarang membaca Al-Quran, nah pada bulan ini kita membaca Al-Quran, pahala kita akan semakin banyak. Kesempatan kita pada saat bulan ini. Oke, terakhir nih Kak, mungkin ada nggak sih pesan-pesan atau closing statement untuk para pemirsa yang ada di rumah, terkhususnya untuk mahasiswa IBM atau yang ingin bergabung nih ke IBM? Nah, untuk kesimpulan kita pada saat ini, maka marilah kita memperbanyak amalan-amalan pahala di bulan Ramadan. Tadi contohnya kan sudah banyak, kayak membaca Al-Quran, bersedekah. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, boleh bergabung dengan kampus kami, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di sini kami tidak saja belajar tentang umum, kita juga belajar tentang Islami. Contoh saja berdakwah. Nah, bagi teman-teman yang minat, silakan mendaftar di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, bagi mahasiswa yang ingin masuk ke dalam UKM di kampus, kita juga menyediakan namanya lembaga dakwah kampus. Nah, bagi mahasiswa yang punya potensi untuk berdakwah, boleh bergabung dengan kami di UKM Lembaga Dakwah Kampus Bekasi. Oke, Masya Allah sekali ya, dan terasa nih ya, kita udah di penghujung acara pemirsa. Begitu banyak hikmah yang dapat kita petik dalam obrolan kita bersama Kak Jul hari ini. Dan Masya Allah sekali ya, tadi banyak sekali pesan-pesan juga yang dapat kita teladani tentunya ya dalam bulan Ramadan ini yang menjadi wadah atau kesempatan tentunya ya Kak Jul. Oke, teruntuk Kak Jul, saya selaku harus mengucapkan banyak terima kasih nih sudah menyempatkan waktu. Dan tentunya buat para pemirsa, saya ucapkan terima kasih banyak telah setia menonton program Orkestra ini. Dan selamat berbuka puasa. Saksikan terus dan dukung program Orkestra ini. Orkestra, berkah setiap hari, nyaman di hati. Saya Pamela Tessa selaku host dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jiwa muda, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Abbas, salah seorang ketua Dirjen Pendidikan Pemberi ini menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin.
Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah puasa kita dan mudah hari depan kita jauh lebih baik dari hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyid Kusnan, Ketua BPH Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ini mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya Zahrul Hadi Prabowo, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga IBM kedepannya makin berjaya dan bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainuddin SAG MPD, Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, mewakili segenap seluruh sivitas akademika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Langsung minta Allah wabarakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.